Wes ketok. Ketok. Yo tak buka yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan hasil project dari tugas Karda dari kelompok 4. Anggota kami ada UGS Asnawan, Kevin Kus Febrianto, Yosep Kelvin Kalsasnius Goro Bastian, Muhammad Aldi Julansa, dan saya sendiri Bung Nurifan. Pendahuluan. Perencanaan diperlukan sebab berkaitan dengan tujuan pengembangan sistem distribusi yang harus memenuhi beberapa kriteria teknis dan ekonomis. Perencanaan sistem distribusi ini harus dilakukan secara sistematik dengan pendekatan yang didasarkan pada peramalan beban untuk memperoleh suatu pola pelayanan yang optimal. Adapun faktor-faktor lain yang dapat menjadi input terkait dalam perencanaan sistem distribusi, antara lain adalah pola penggunaan lahan pada regional tertentu, faktor ekologi, dan faktor geografi. Perencanaan sistem distribusi ini dapat dilakukan dalam periode jangka panjang, jangka pendek, menengah. Terus untuk slide yang kedua, bisa teruskan oleh Mas Ugi. Topologi jaringan distribusi. Distribusi tenaga listrik adalah tahap akhir pengiriman sistem tenaga listrik. Proses membawa listrik dari sistem transmisi listrik menuju ke konsumen listrik dibagi dua, yaitu distribusi tenaga listrik primer dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah dengan nominal tegangan 20 kV yang disebut JTM, jaringan tegangan menengah. Sekunder, jaringan distribusi dari gardu distribusi untuk disalurkan ke pelanggan dengan klasifikasi tegangan rendahnya, yaitu 22 volt atau 380 volt. Jaringan distribusi sistem loop merupakan bentuk tertutup, disebut juga dengan bentuk jaringan ring. Lanjut. Seperti terlihat pada gambar yang memungkinkan titik beban terlayani dari dua arah saluran, sehingga kontinuitas pelayanan lebih terjamin serta kualitasnya menjadi lebih baik karena drop tegangan dan rugi saluran daya menjadi lebih kecil. Lanjut Mas Kevin. Terima kasih Mas Ugi. Bentuk sistem jaringan distribusi loop ada dua macam. Satu open loop bila dilengkapi dengan normally open switch yang terletak pada salah satu bagian gardu distribusi. Yang kedua closed loop bila dilengkapi dengan normally closed switch yang terletak pada salah satu bagian di antara gardu distribusi. Next. Kelebihan dan kekurangan sistem loop. Untuk kelebihannya adalah: satu, kualitas listrik lebih baik atau handal. Dua, jika mengalami gangguan pada satu titik, maka titik lain dapat dialiri listrik dari PMT yang lain. Sedangkan untuk kekurangan adalah: satu, biaya lebih mahal. Yang kedua adalah lebih rumit pengendalian dan sistemnya. Lanjut Mas Kelvin. Untuk tabel daftar peralatan, yang pertama CB1 digunakan untuk mengaliri listrik ke trafo utama. Yang kedua trafo utama, yaitu untuk mengaliri listrik ke CB2. Yang ketiga untuk CB2 untuk menghubungkan dan memutuskan di setiap trafo distribusi yang harus melalui beberapa CB. 4, CB3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 18, yaitu untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik setiap trafo yang diproteksinya. Yang kelima, trafo 1 sampai 12 untuk trafo on bekerja pada salah satu CB yang di posisi on. Lanjut. Sini ada gambar simulasi SCADA.
ketika CB1 dihidupkan, otomatis trafo utama hidup dan siap menyalurkan listrik. Kedua menyala dan siap untuk menyalurkan energi listrik. Ketika CB3, 5, 11, dan 13 hidup, maka trafo 1, 2, 6, dan 7 otomatis hidup. Yang keempat, ketika CB7, 9, 15, 17, 10, dan 18 hidup, maka trafo 4, 5, 8, 9, 10, dan 11 hidup secara otomatis. Untuk next selanjutnya dilanjutkan Mas Aldi. Selanjutnya untuk trafo 3 dalam keadaan pemeliharaan atau gangguan dan penyaluran masih berjalan dengan baik. Next. Kesimpulan. Nah, dari hasil simulasi yang telah kelompok kami lakukan pada percobaan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa jaringan distribusi sistem loop sangat direkomendasikan karena jaringan distribusi terjamin keamanan dan keandalannya, sehingga distribusi listrik dapat tersalurkan ke pelanggan dengan baik keadaan gangguan maupun keadaan pemeliharaan. Hanya trafo yang gangguan atau yang pemeliharaan saja yang padam, tidak sampai merambat ke trafo distribusi lainnya. Ya, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Wis yo,